البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'ammatil ummah yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan mengenai rukun iman yang kedua. Setelah kita menyebutkan rukun Islam secara menyeluruh, kemudian berikutnya rukun iman yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya rukun iman ada berapa rukun iman? Ada 6. Yang pertama beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang akan masuki rukun iman yang berikutnya. Qala al-mu'allifu athamahullah, perhatikan yang punya kitabnya. Ar-ruknus tsani, rukun yang kedua. Al-imanu bil malaikah, beriman terhadap para malaikatnya. Ta'rifuhum, definisinya. Definisi beriman kepada para malaikat itu apa definisinya? Lughatan, secara bahasa, al-malaikatu jam'u malakin, bukan malikin tapi malakin. Kalau malik itu kan raja, jamaknya muluk atau amlak, paham ya? Tapi kalau malakin itu malaikat, jamaknya malaikah, mufradnya malakun. Nah, definisi beriman kepada para malaikat lughatan adalah, secara bahasa adalah al-malaikatu jam'u malakin. Malaikat itu adalah kata jamak dari malakun bi fathi al-lam, bukan malikin tapi malakun. Qila innahu mustaqqun minal ulukah, minal alukah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya malaikat itu diambil pecahan daripada kata al-alukah wa hiya risalah, yaitu risalah kerasulan. Paham ya? Itu ada yang mengatakan seperti itu, tapi yang zahir yang pertama itu lebih dekat. Wa qila man laka idza arsal. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya dikatakan juga orang yang laka, maksudnya apabila arsal. Nah, apabila barakallahu fikum mengutus. Wa qila ghair dzalik, ada juga yang selain itu yang mengatakannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini menjelaskan mengenai asal usul kata al-malaikah itu dari apa. Tapi wallahu alam yang kuat yang pertama tadi, al-malaikah itu jamak dari malak. Malaikat itu jamak dari apa? Malakun. Nah, barakallahu fikum, yang artinya malaikat. Malaikat itu jamaknya, mufradnya malakun. Nah, wastilahan, secara istilah, perhatikan kitabnya itu, alamun ghaibiyyun makhluqun min nurin abiduna lillahi ta'ala. Ini penting sekali. Malaikat itu apa sih malaikat itu? Malaikat itu adalah alam ghaib yang mereka semuanya diciptakan dari cahaya. Bukan dari api, bukan dari tanah, tapi dari cahaya. Mereka semuanya abidunillah, menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi malaikat itu bukan sesembahan ya. Mereka semuanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alamun ghaibiyun, alam ghaib. Kan enggak nampak. Nah, enggak nampak kan malaikat? Alam ghaib makhlukun, yang mereka semua itu makhluk, diciptakan dari apa tadi? Nur, cahaya. Abidunillah, mereka semuanya itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah malaikat. Dan para malaikat sudah kita lewati juga pembahasannya, tidak ada satupun yang mereka itu bermaksiat kepada Allah Ta'ala, pasti taat. Allah Ta'ala perintahkan apa, mereka mentaatinya. Sami'na wa ta'na, enggak ada yang mereka bermaksiat, sebagaimana firman-Nya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat la ya'sunallah, enggak ada satupun yang mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa-apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Itulah para malaikat. Dan para malaikat pun ada pemimpinnya. Para malaikat penduduk langit itu ada pemimpinnya. Pemimpinnya malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Karena Jibril alaihissalam pembawa wahyu.
yang Allah Ta'ala amanahi untuk menyampaikan wahyu kepada siapapun dari kalangan makhluknya Allah Ta'ala kehendaki. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Walaysa lil malaikati min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyah syai'. Malaikat itu tidak punya kekhususan rububiyah, tidak pula kekhususan uluhiyah. Sedikit pun enggak punya. Jadi malaikat enggak bisa mencipta, enggak bisa memberikan rezeki, enggak bisa mengatur alam semesta, enggak bisa juga apa barakallahu fikum menciptakan atau yang semisalnya. Karena mereka makhluk. Dan juga malaikat tidak berhak untuk diibadahi. Ini penting ini ya. Jadi kalau ada orang nyembah malaikat keliru, gagal paham orangnya. Malaikat kok disembah? Malaikat itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya hak rububiyah, tidak pula apa? Uluhiyah. Sama sekali enggak punya. Nah, barakallahu fikum. Enggak berhak untuk disembah. Juga tidak mampu untuk menciptakan, enggak mampu untuk mengatur alam semesta, enggak mampu untuk memberikan rezeki. Nah, karena para malaikat itu juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa qad manahahumullah taala al-inqiyadat tam li amrih wal quwwah ala tanfidih, masyaallah. Ini perbedaannya. Namun Allah Subhanahu wa taala sungguh telah berikan karunia kepada mereka. Kepada siapa ini? Para malaikat. Allah telah berikan karunia kepada mereka berupa apa? Al-inqiyadat tam, yaitu sifat tunduk yang sempurna. Tunduk yang sempurna li amrih terhadap perintahnya. Enggak ada satu pun yang melawan. Para malaikat semuanya apabila Allah telah perintahkan sami'na wa ta'na, enggak ada satu pun yang melawan. Itulah termasuk perbedaannya. Jadi enggak ada istilah hawa nafsu, itu enggak ada. Kalau manusia kan ada hawa nafsu. Ada nafsu, ada hawa nafsu yang merintahkan pada kebaikan. Ada hawa nafsu manusia yang merintahkan pada kejelekan. Cuman seringnya kan hawa nafsu manusia mengarah pada kejelekan. Ya kan, inna nafsa la amaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa manusia itu seringnya apa? Nah, barakallahu fikum, hawa nafsunya apa? Mengarahkan kepada kejelekan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itulah perbedaannya. Kalau malaikat enggak ada. Malaikat enggak ada yang mereka punya hawa nafsu yang jelek, itu enggak ada. Nah, semuanya apa? Mereka tunduk dan patuh secara sempurna. Wal quwwah ala tanfidih, dan punya kekuatan untuk melaksanakannya. Coba bayangkan, perintah yang sangat besar sekali dari Allah Ta'ala mengenai mengatur rezeki, mencatat apa? Rezekinya makhluk-makhluk Allah Ta'ala, rezekinya, ajalnya, kemudian juga mengatur hujan, kemudian menurunkan wahyu. Itu beban yang berat itu ya, tapi mereka semuanya mampu, diberikan kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat lagi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walahu ma fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbirun an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Ini sifatnya para malaikat, hanya milik Allah lah semua yang di langit dan di bumi, dan makhluk yang di sisinya itu para malaikat, la yastakbiruna an ibadatihi, mereka enggak sombong untuk beribadah kepadanya, wa la yastahsirun, dan tidak pernah merasa capek. Jumlahnya berapa? Banyak sekali. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu kecuali Allah Ta'ala. Siapa tentara Allah Subhanahu wa taala di antaranya? Para malaikat. Allah Ta'ala turunkan ketika perang apa? Perang Badr, kemenangan bagi kaum muslimin. Para malaikat pun membantu di situ juga. Banyak jumlahnya. Nah, barakallahu fikum, ribuan, menunjukkan bahwasannya para malaikat itu jumlahnya tidak diketahui. Adapun yang mengatakan cuma 10 itu kurang tepat. Paham ya? Para malaikat itu banyak sekali. Buktinya mana? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala bertakdirkan naik sampai ke langit yang 7. Di sana barakallahu fikum, ada tempat namanya Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur tersebut setiap harinya itu masuk di situ para malaikat beribadah kepada Allah Ta'ala. Paham ya? 70.000 malaikat masuk. Yang sudah masuk tadi itu enggak keluar lagi. Maksudnya bagaimana? Setiap hari terus. Menunjukkan bahwa jumlahnya banyak sekali. Jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jalla, yang sifatnya bagaimana? Wala yastahsirun, mereka enggak pernah yang namanya letih, capek, itu enggak pernah. Ibadah terus. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala siang dan malam, tidak pernah futur. Tidak pernah apa? Bosan, tidak pernah capek.
Beda dengan manusia. Kalau manusia itu tabiatnya ada yang kadang kala futur, bosan itu wajar. Karena manusia enggak ada yang sempurna. Paham ya? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Artinya apa? Setiap masa-masa semangat itu, setiap amalan itu orang pasti ada masa-masa semangat. Semangat sekali, masya Allah, ayo berangkat. Ta'lim nih 3 kali sehari enggak masalah, ayo. Masa semangat itu ada gitu loh. Tapi ingat, walikulli namsyiratin fatrah. Tapi masa-masa semangat ada juga kadang kalanya masa-masa futur. Bosan, wah ana bosan, ana futur, ana capek atau semisalnya. Nah, tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang masa futur, bosan, Rasulullah mengatakan faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang membawa masa futurnya, masa bosannya dibawa ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah beruntung. Maksudnya bagaimana? Contohnya gini. Kalau dia memang bosan, saat itu dia futur, enggak bisa menghafal Al-Qur'an, taruhlah sudah Al-Qur'an, berhenti dulu menghafal hadis. Masih dalam lingkupan sunnah itu istilahnya ya. Nah, kemudian taruhlah dia misalkan biasanya menghafal sehari 1 lembar Al-Qur'an, ayat-ayat 1 lembar itu. Di hari itu futur dia. Ya udah kalau gitu dikurangilah mungkin setengah lembar. Maksudnya itu masih dalam lingkupan sunnah, itu akan beruntung dia. Paham ya? Tapi kalau membawa masa futurnya kepada kemaksiatan wa man kanat ila ghairi dzalik, adapun yang membawa masa futurnya kepada selain ketaatan kepada Allah taala, faqad halak, sungguh dia telah binasa. Contohnya, dia futur, bosan belajar lagi. Akhirnya malah apa? Malah dia barakallahu fikum berbuat kemaksiatan, minum khamar misalkan, berjudi, merokok misalkan, atau malah justru dia apa? Mainan game, pojokan diam aja mainan game berjam-jam, enggak berhenti-berhenti, paham ya? Orang lagi salat dia masih mojok dalam main game, katanya futur alasannya. Itu binasa nanti. Karena tidak pada arah yang sunnah. Jadi kalau masa-masa futur itu terjadi, bosan, arahkan kepada yang sunnah yang lainnya yang lebih ringan. Caranya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Enggak mampu 1 lembar, setengah lembar. Enggak mampu setengah lembar, setengah halaman. Enggak mampu lagi, ya udah itu mungkin hari ini berhenti dulu menghafal hadis. Caranya gitu. Nah, masih dalam lingkupan sunnah, itu akan beruntung. Itu manusia. Kalau malaikat enggak ada yang futur. Para malaikat semuanya semangat. Karena beda ya ciptaannya. Kalau malaikat ciptakan dari apa? Dari cahaya. Kalau kita kan dari apa? Nah, barakallahu fikum, dari air manian itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Wa liqaulihi anhum, dan juga firman Allah taala mengenai mereka, bal ibadun mukramun. Bahkan para malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka enggak pernah satupun mendahului ucapan Allah taala. Enggak pernah satupun dari kalangan malaikat mendahului ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka dengan perintah Allah mengerjakan. Sami'na wa ta'na. Nah, barakallahu fikum. Karena rasul terbagi menjadi berapa? 2. Rasulun malaki sama rasulun basyari. Rasulun malaki yaitu rasul dari kalangan malaikat, pemimpinnya Jibril alaihissalam. Rasulun basyari adalah apa? Dari kalangan manusia. Yang pertama kali siapa? Nuh alaihissalam. Ya enggak? Jangan sampai keliru ya. Rasulun basyari, rasulun malaki. Rasul basyar itu rasul dari kalangan manusia. Pertama kali bukan Nabi Adam, tapi Nuh alaihissalam. Lah Nabi Adam bukan rasul, Ustaz. Bukan. Nabi Adam kana nabiyyan wa lam yakun rasulan. Beliau adalah seorang nabi tapi bukan rasul. Rasul pertama kali Nuh alaihissalam. Masa antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam berapa abad kemarin? 10 abad, 1000 tahun. Paham ya? Dulunya enggak ada sama sekali dosa-dosa kesyirikan. Dosa ada, cuman bukan kesyirikan. Kesyirikan awal mula muncul pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengagungkan orang-orang saleh, kuburan-kuburan mereka tinggikan, mereka bangun. Akhirnya ketika orang-orang saleh meninggal, mereka menyembah kuburan. Nah, itu mulai awal kali muncul zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diutus sebagai apa? Nah, barakallahu fikum, rasul untuk menumpas kesyirikan dan juga membasmi yang namanya apa? Nah, barakallahu fikum, ritual-ritual syirik yang lainnya. Nah, ikhwan fi din azza wa jazakumullah, berikutnya i'tiqadu musyrikil Arab fihim qabla al-Islam. Perlu kita mengetahui dulu sebelum agama Islam ini muncul, sebelum agama Islam ini datang,
Bagaimana keyakinan orang-orang musyrik Arab saat itu? Orang-orang musyrik Arab saat itu bagaimana mengenai para malaikat ini? Mereka menganggap apa gitu loh ya? Keyakinan orang-orang musyrik Arab sebelum masuknya agama Islam. Waqad kana ahlul jahiliyah yaz'umun annahum banatullah. Ini Allah musta'an. Amma yaqulun. Ta'ala Allah amma yaqulun. Artinya apa? Sungguh dahulu orang-orang jahiliyah menganggap bahwasanya malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Ini anggapannya orang jahiliyah, orang musyrik Arab saat itu, musyrikin Arab saat itu menganggap bahwasanya para malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Bayangkan. Padahal mereka sendiri bagaimana kemarin? Kalau dikasih kabar gembira dengan anak perempuan, merengut wajahnya, merah, marah. Itu mereka. Tapi pengennya apa? Menisbahkan para malaikat sebagai anak perempuan Allah Ta'ala. Allah musta'an. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila dikasih kabar gembira dengan anak perempuan, langsung wajahnya memerah, berubah, menghitam dalam keadaan marah. Naam. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila dikasih kabar gembira dengan perkara yang mereka jadikan Allah Ta'ala sebagai permisalan-permisalan, maksudnya mengatakan Allah Ta'ala punya anak perempuan, mereka marah, wajahnya menghitam, enggak suka, padahal anak perempuan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, Allah musta'an. Itulah keadaan mereka, enggak suka tapi mereka menisbahkan malaikat itu anak Allah kata mereka, putri Allah katanya. Allah musta'an. Ta'ala Allah amma yaqulun. Maha suci Allah Ta'ala terhadap apa yang mereka ucapkan. Wa qad raddallahu 'azza wa jalla 'alaihim hadza, dan sungguh Allah Ta'ala membantah ucapan mereka ini. Wa bayyana 'adama ilmihim bidzalik. Dan Allah Ta'ala menjelaskan mereka itu enggak punya ilmu. Mereka itu enggak punya ilmu sama sekali gitu loh. Enggak pernah menyaksikan bagaimana penciptaannya, bagaimana mereka menghukumi. Apakah mereka tahu penciptaan malaikat? Enggak tahu, kok menghukumi gitu loh. Paham maksudnya ya? Kita lihat sini. Biqaulihi, dengan firman Allah Ta'ala, am khalaqnal malaikata inatsan wa hum syahidun. Apakah kami ketika menciptakan malaikat menjadikan apa? Nah, barakallahu fikum, anak-anak perempuan Allah dalam keadaan mereka menyaksikan. Maksudnya apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Apakah mereka menyaksikan? Ala innahum min ifkihim la yaqulun. Ataukah bahwasannya apa? Disebabkan karena dustaan mereka mengucapkan waladallahu wa innahum lakadzibun. Nah, barakallahu fikum, Allah Ta'ala punya anak kata mereka ya. Nah, mereka mengatakan Allah Ta'ala punya anak, wa innahum lakadzibun, sungguh mereka apa? Berdusta. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menantang mereka, asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan Allah Ta'ala terhadap malaikat tersebut sehingga menuduh bahwasanya para malaikat itu putri-putri Allah, anak-anak perempuan Allah? Menyaksikan atau tidak mereka? Enggak menyaksikan. Nah, barakallahu fikum. Naam, ketika mereka apa? Naam, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman inasa asyahidu khalqahum. Mereka menjadikan bahwasanya para malaikat hamba-hamba Allah itu sebagai anak-anak perempuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan asyahidu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka? Enggak menyaksikan. Kalau enggak menyaksikan jangan sok tahu. Paham ya? Mengatakan Allah Ta'ala punya anak perempuan. Nah, siapa? Malaikat katanya. Mereka enggak menyaksikan nyiptakannya bagaimana? Allahul musta'an. Kita lihat lagi barakallahu fikum. Al-imanu bihim, sekarang beriman kepada para malaikat. Para malaikat banyak sekali, cuman ada yang dikabarkan kepada kita nama-namanya dan juga tugas-tugasnya. Pertama, malaikat Jibril atau Jibril. Perhatikan ya, yang pertama malaikat Jibril atau Jibril, tugasnya apa? Alhamdulillah. Menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril atau Jibril. Yang kedua Mikail. Malaikat Mikail dikabarkan kepada kita namanya. Tugasnya ngapain malaikat Mikail? Apa tugasnya malaikat Mikail, Isa? Mengatur hujan atau yang berkaitan dengan alam semesta dengan kehendak Allah Ta'ala. Yang ketiga malaikat Israfil. Israfil tugasnya ngapain? Iqbal. Apa? Meniup trompet nanti ketika hari kiamat. Paham ya? Kemudian ada juga malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir tugasnya ngapain? Yusuf, Munkar dan Nakir.
Tugasnya ngapain? Di dalam kuburan. Sebutkan. Tugasnya ngapain? Husain, Munkar dan Nakir. Apa? Kurang dikit. Kurang keras dikit. Ewa. Tugasnya adalah menguji. Fitnah, menguji dalam kuburan dengan 3 pertanyaan. Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma dinuka? Itu Munkar dan Nakir. Kemudian juga ada malaikat Malik. Ewa. Malaikat Malik ini tugasnya ngapain? Ihsan. Menjaga apa? Neraka. Paham ya? Adapun malaikat Ridwan riwayatnya tidak ada yang sahihah bahwasanya penjaga surga namanya Ridwan. Paham ya? Adapun yang sabit yang dalil tadi itu. Paham ya? Nah, adapun Harut Marut itu apa? Itu 2 malaikat yang diturunkan di Babil untuk menguji manusia mengenai ilmu sihir. Nah, kita lewati kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Adapun Israil yang pernah antum sekolah dulu di sekolahan-sekolahan, kami juga pernah sekolah dulu ya. Malaikat Israil, malaikat pencabut nyawa katanya itu tidak ada yang sahih dalilnya. Malaikat pencabut nyawa namanya bukan Israil tapi Malakul Maut. Namanya Malakul Maut. Namanya Malakul Maut itu. Malaikat pencabut nyawa, bukan Israil. Kalau Israil itu kisahnya Israiliyat. Sumbernya dari Bani Israil, tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an, tidak pula dalam As-Sunnah. Maksudnya bagaimana? Yang sahih sesuai dengan dalil siapa? Malaikat yang mencabut nyawa, Malakul Maut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum." Katakanlah, telah membikin wafat kalian Malakul Maut. Ini namanya, Malakul Maut. Yang telah ditugaskan untuk apa? Untuk mencabut nyawa kalian. Berarti yang mencabut nyawa itu Malakul Maut. Mau paham insyaallah ya? Malakul Maut. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Itu di antaranya. Nah, itu di antara nama-nama malaikat yang sudah kami sebutkan tadi itu ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Al-imanu bil malaikati huwa ruknus tsani min arkanil iman. Beriman terhadap para malaikat adalah rukun yang kedua daripada rukun-rukun iman. Rukun iman tadi ada berapa? Khidir? Ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua beriman kepada para malaikatnya sekarang ini. Wa ma'na dzalik at-tasdiq al-jazim. Maknanya adalah apa? Pembenaran yang pasti. Bi anna lillahi ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, nah barakallahu fikum, malaikah memiliki malaikat-malaikat. Maujudin, mereka semuanya itu ada. Makhluqin, mereka semua itu makhluk. Min nurin, makhluk diciptakan dari apa? Dari cahaya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka semuanya tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah diperintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan seluruh apa-apa yang barakallahu fikum yang telah diperintahkan. Paham ya? Itu para malaikat. Nah, tidak ada satupun yang bermaksiat dan mereka mengerjakan seluruh yang diperintahkan kepada mereka. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Adillatu wujubil iman bihim. Dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya beriman kepada para malaikat. Nah, barakallahu fikum. Dalilnya apa saja? Pertama, qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ar-Rasul telah beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabbnya, dan orang-orang yang beriman juga beriman. Kullun amana billah, masing-masing beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan juga beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman terhadap kitab-kitabnya, wa rusulih, dan beriman kepada para rasulnya. Yang berikutnya, qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah suatu kebajikan, kebaikan kalian palingkan wajah-wajah kalian ke arah barat atau timur dan timur, akan tetapi
Kebaikan-kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada para malaikatnya, beriman terhadap kitabnya, dan beriman kepada para nabi. Wa aujaba subhanahu wa ta'ala al-iman bi hadhil umur wa kafara man jahadaha biqaulih. Dan sungguh Allah Ta'ala telah mewajibkan agar beriman dengan perkara-perkara ini dan mengkafirkan orang-orang yang menentangnya. Jadi orang-orang yang menentang rukun iman yang 6 ini telah terjatuh dalam kekufuran. Allahumma musta'an, hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah dan para malaikatnya serta kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhirat, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ini Allahumma musta'an. Kemudian juga qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga na'am barakallahu fikum sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jawaban li Jibril hina ma sa'alahu 'anil iman, jawaban terhadap apa? Pertanyaan Jibril alaihissalam ketika apa? Bertanya tentang masalah iman. Apa jawabannya? Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, apa maksudnya? Itu sebutkan apa maksudnya itu? Apa maksudnya beriman di sini? Apa maksudnya? Maksudnya beriman ini maksudnya bagaimana? Membenarkan, paham ya? Nah, barakallahu fikum, membenarkan dengan pembenaran yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Kemudian juga beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya, dan beriman kepada hari akhirat. Wa tu'minu bil qadari khair syarrih, dan beriman terhadap takdirnya, takdir yang baik maupun yang buruk. Sahih Imam Muslim, ini hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Hadisnya siapa, Ihsan? Siapa sahabatnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faja'ala sallallahu alaihi wasallam al-imana, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menjadikan iman huwal iman bi jumlatin ma dzukir, yaitu beriman terhadap seluruh kalimat-kalimat yang disebutkan. Wal iman bil malaikati ba'du dzalik, dan beriman kepada para malaikat sebagian yang disebutkan tadi itu. Fa wujuduhum sabitun bidal qat'i, maka na barakallahu fikum, maka adanya mereka, adanya malaikat, dari malaikat itu ada ya, yang mengatakan enggak ada itu keliru. Maka adanya malaikat itu telah datang dengan dalil yang pasti, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan wa ingkaruhum, dan mengingkari adanya malaikat kufrun. Malaikat itu enggak ada. Siapa yang bilang malaikat itu ada? Nah, itu ucapan kekufuran, hati-hati. Mengingkari mereka, maksudnya mengingkari keberadaan malaikat adalah kekufuran bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Li'anna adamal iman bihim takdzibun li sharihil Qur'an sunnah, dikarenakan tidak berimannya tentang apa? Tidak berimannya terhadap keberadaan para malaikat itu adalah bentuk pendustaan terhadap apa? Dalil-dalil Al-Qur'an sunnah yang terang dan gamblang. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.